Ada kayak gitu. Besok dilihat lagi. Susah hidupnya. Kaya belum tentu kaya. Artinya bicara ambisi dunia, ini bukan kaya bukan miskin. Boleh jadi ada orang fakir, miskin, tapi ambisinya dunia. Cuma dia nggak dapat. Dan boleh jadi ada orang kaya raya, ambisinya akhirat. Ini yang kedua kata Nabi SAW. Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang niatnya adalah akhirat, jama'allahu lahu amrah. Urusannya disederhanakan sama Allah SWT. Nggak ruwet. Urusan di rumah tangganya. Ibu-ibu, kalau dengar suaminya nikah lagi, dengar, percaya nggak? Percaya nggak? Apa yang dilakukan? Bismillah. Nangis ya? Nggak apa-apa nangis. Menangis, bersedih. Tapi tatkala dia berpikir tujuan hidupku adalah akhirat, dia akan berpikir, kalau ini memang dari Allah Azza wa Jalla, aku yakin Allah tidak memberikan beban kepada hambanya lebih daripada kemampuan. Aku tidak lebih baik daripada Aisyah. Aisyah dipoligami. Aku tidak lebih baik daripada Hafsah. Hafsah dipoligami. Aku tidak lebih baik daripada Zainab bintu Jahsy. Dia pun dipoligami. Tapi tatkala seorang sudah berpikir, aku hidup ini buat akhir, urusannya jadi sederhana. Anda masih ingat dengan salah satu sesepuh yang ada di Surabaya. Anda tanya, kenapa dulu orang-orang dulu itu banyak mungkin kakek-kakeknya yang nikah lagi, kok kayaknya nggak ada masalah. Dia cerita dulu, ketika salah satu anaknya dipoligami sama suaminya, ini umi datang ke anaknya. Nak, engkau nggak usah tanya apa-apa sama suami. Wis biasa aja. Kalau sekarang uminya ngomong apa? Nak, awakmu si enom nak ya. Si ake si gelem. Wis urusannya mari nah. Subhanallah. Kenapa dua sikap ini berbeda? Karena perbedaan ambisi. Perbedaan melihat kepada dunia. Ketika ambisinya kesenangan dunia, ya nggak mau dia. Na'udzubillah. Tapi ketika dia berpikir, enggak sudah. Ya bismillah lah, anak akan jalani hidup ini. Anak mampu, anak teruskan. Dan Nabi sebutkan, kalau yang dia cari akhirat. Musibah itu nggak bisa milih. Kita lihat, ada orang yang dikasih musibah, dikasih kanker stadium 4. Kalau dia berpikir, kalau bisa aku milih Ustaz, aku akan milih, pusing aja. Nggak bisa milih. Tapi yang jelas Allah sudah takar sesuai dengan keimanan dan ketakwaan setiap manusia. Disinilah bantuan dari Allah turun. Ketika ambisimu akhirat, Allah jadikan ketenangan di hati. Jadi dewasa dia menghadapi kehidupan ini. Ketika dia bercermin, dia melihat wajahnya, wis tuwe aku ya. Nah, dan dia akan tahu wajah ini tempatnya nanti ada di tanah sana. Aku nggak akan dapat minta tolong sama suamiku nanti. Wala sama anak-anakku, aku akan ditinggal di sana. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah jadikan orang ini kaya tapi di hati. Dia nggak pernah memandang kepada kekayaan orang lain. Dia mengatakan alhamdulillah. Suaminya ngasih belanja satu hari 20.000, dia ambil, jazakallah khair. Karena ambisi dia akhirat dan dia yakin
Allah Azza wa Jalla memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah kirimkan dunia nantinya kepada orang ini. Dalam kondisi dipaksa dunia datang kepada dia, padahal ambisi dia bukan dunia. Jamaah rahimakumullah, Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang suatu kaum yang menjadi dewasa setelah melihat hakikat dunia. Pernah melihat video tsunami di Jepang ya? Mungkin di Aceh tidak terlalu terliput oleh media. Terakhir yang di Jepang itu sudah ada CCTV di mana-mana, orang sudah pegang handphone ya. Jadi udah mulai canggih. Kita melihat ya, kapal-kapal yang harganya miliaran itu terbalik. Mobil-mobil yang bagus-bagus diangkut. Rumah-rumah berantakan dan semua orang mengatakan nafsi, nafsi, ditinggal hartanya, ditinggal rumahnya, ditinggal motornya. Dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Hadhihi dunya. Gempa. Ada yang dari Palu. Ana pernah ke Palu di saat selesai gempa. Ana berada di posisi di pinggiran tanah yang ambles. Satu desa ambles. Jatuh kira-kira lupa Ana 5-7 meter. Jadi rumah itu tenggelam bersama kulkas, bersama bayi, bersama semua orang yang ada di dalam. Karena kejadian itu ketika maghrib. Sehingga semua orang sedang ada di rumahnya. Yang ke masjid selamat. Ambles sama hadhihi dunya. Allah ceritakan di surat Al-Qasas. Ayat 77 sampai selanjutnya. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi kalau kita punya rezeki, yang pertama kita pikirkan buat apa ya? Aku kayaknya kepingin punya AC di kuburanku. Nah, langsung belikan AC, kirimkan ke masjid. Insya Allah kirimkan ke masjid, ini buat di kuburanku. Dia kirimkan ke ma'had. Dia kepingin nanti di padang mahsyar itu, apalagi melewatin sirat, dia kepingin cepat jalurnya. Dia beli motor buat dakwah. Dia beli mobil buat dakwah. Orang ini berpikir akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Cariin akhirat itu. Jangan ketika punya rezeki yang awal dipikirkan ganti mobil. Ganti motor, ganti HP, ganti tas. Enggak ganti kalau tas, nambah tas. Jadi orang dunia yang dia carikan akhirat. Selesai engkau punya tabungan di akhirat, ini insya Allah nggak apa-apa kan dunia Ustaz, nggak apa-apa. Maka Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa dengan bagianmu dalam kehidupan dunia. Orang hidup itu butuh ongkos, butuh biaya. Jangan semuanya disodakohkan, akhirnya engkau minta-minta, enggak. Engkau boleh menikmati, tapi jangan lupa akhiratmu. Itu yang harus diutamakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita tuh kalau bantu orang lain seneng kan? Kenapa kita senang? Kita senang karena sejatinya kita sedang bantu diri kita sendiri. Jadi tatkala kita bantuin orang-orang yang susah ya, membangun masjid, ya, ketahuilah aku sedang berbuat baik kepada diriku sendiri. Allah kasih rezeki, alhamdulillah aku bisa manfaatkan buat aku. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat kalian.
Wala tabghil fasada fil ard.